kuno yang mengatakan banyak anak banyak rezeki sepertinya sulit untuk dipercaya lagi. Terlebih ketika mereka yang kelebihan anak hidup di bawah garis kemiskinan dan orang tua tidak bisa memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Seperti yang dialami penghuni desa Arakan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Banyak orang tua yang sulit memberikan kehidupan layak bagi anak-anaknya, sehingga banyak dari mereka di usia remaja sudah putus sekolah dan harus membantu keluarga dengan menjadi nelayan di laut. Melihat problema di tempat tinggalnya itu, Ismail Hussein mengajak warga di desanya untuk melakukan vasektomi atau KB pria. Lelaki yang sudah divasektomi sejak 2007 ini menjadi relawan untuk mengkampanyekan agar masyarakat di kampungnya yang mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan mau divasektomi. Namun dalam upayanya itu, lelaki yang bekerja untuk LSM perempuan di Manado ini tidak jarang mendapat penolakan dari warga. Penolakannya itu tidak melunturkan semangat bapak dari 5 orang anak ini bergerilya dengan di Manado. Kini semakin banyak pria di desanya yang menuntut jejak Ismail untuk vasektomi. Kepeduliannya terhadap kualitas keluarga menghantarkan pria ini mendapatkan penghargaan KKM Heroes 2013. Ternyata saya dapat informasi terakhir bukan 3.000 tapi sudah 4.000 lebih laki-laki yang divasektomi. Ya, ada pertanyaan. Bung Andi, saya mau tanya. Saya ini juga aktif di bidang kesehatan, khususnya Ya, kanker pada Ibu Ira anak. ini pernah jadi tamu Kikendi untuk anak-anak kanker dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya, pertanyaannya apa Bu Ira? Ya, saya kebetulan waktu itu nggak sempat nonton acara yang dokter di perahu. Itu sebetulnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Andi? Penasaran juga sih. Oh iya, Rumah Sakit Apung itu ya. Baik, ini menarik cerita tentang Dr. Lee Darmawan. Dr. Lee ini dari Padang. Waktu kecil ada kerusuhan etnis di sana. Dia dari etnis Tionghoa. Kemudian mereka agak minggir ke desa. Kemudian di desa ayahnya meninggal. Ibunya akhirnya untuk menghidupi keluarga, dia dan kakaknya itu dengan jualan kue. Ya, Dr. Lee cerita waktu kecil setiap kali dia lapar, dia pulang, dia bilang, "Mama, aku mau makan." Mamanya bilang, "Kamu main sana yuk, cepet, banyak teman-temanmu di sana." Setiap kali dia pulang minta makan, setiap kali ibunya bilang, "Main aja kamu," untuk melupakan laparnya. Karena orang tuanya begitu miskin waktu itu. Nah, karena kemiskinan itu pula, ketika kakaknya sakit diare, sakit yang harusnya mudah diobati, ternyata karena mereka tidak mampu untuk membawa ke dokter, kakaknya meninggal. Sehingga Dr. Lee bilang bahwa nanti kalau besar aku ingin jadi dokter. Tentu saja orang-orang di kampungnya tertawa karena anak miskin mau jadi dokter, mana mungkin. Tapi ibunya bilang, "Kamu harus jadi dokter. Kalau kamu nanti jadi dokter, kamu harus menolong orang-orang miskin. Jangan sekali-sekali kamu minta bayaran dari mereka. Mungkin mereka bisa membayar, tetapi kalau mereka pulang, mereka tidak bisa membeli beras. Jadi jangan sekali-sekali minta bayaran dari orang-orang miskin." Setamat SMA, ikut kakaknya ke Jakarta dagang di Asem Reges, dagang onderdil bekas. Dia kumpulin uang, akhirnya dia beli tiket, dia berangkat ke Jerman karena dia mendengar di Jerman untuk belajar di kedokteran bisa dapat beasiswa, tidak bayar. Dia ke sana, dia berjuang, dia dapat untuk hidup biasa, cuci piring, jadi pembantu, jadi cleaning service, macam-macam. Singkatnya, akhirnya dia sukses di sana, bahkan punya 3 spesialisasi, ya, sebagai dokter ahli bedah. Nah, pada saat hidupnya sudah mapan bersama keluarganya di sana, dosen-dosennya atau profesornya menahan dia untuk tidak pulang ke Indonesia. Kemudian dengan pekerjaan yang dia kerjakan di sana, dia dapat uang banyak. Tapi tiba-tiba dia teringat kembali pada pesan ibunya, "Kamu harus menolong orang-orang miskin."
Dan orang-orang miskin itu menurut dia adanya di Indonesia. Maka dia pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia dia mulai melakukan apa yang dia lakukan, yaitu menolong orang-orang miskin. Tetapi pada saat dia berada di Pulau K kecil, ada seorang anak yang datang yang harusnya sudah meninggal. Dia bilang, dari mana anak ini datang? Dijelaskan bahwa anak ini 2 hari 2 malam naik perahu datang ke tempat dia karena mendengar ada pengobatan gratis. Dia bilang, ini keajaiban. Anak ini harusnya sudah meninggal. Dari situ dia bilang, Tuhan sedang berbicara pada dirinya bahwa kamu harus berbuat sesuatu. Jangan menunggu anak-anak semacam ini datang ke kamu, tapi kamu harus datang kepada mereka. Maka Dr. Lee menjual rumahnya, membeli kapal bekas, direnovasi, dia beli mesinnya, mesin truk untuk memutar baling-baling, dan kemudian dipoles kiri, poles kanan dengan bantuan teman-temannya, maka jadilah rumah sakit apung. Nah, itu cerita tentang Dr. Lee. Kalau Anda belum menyaksikan cerita ini di KKND, ini dia cuplikan tayangannya. Tak ada yang tak bisa dan tak mungkin. Inilah kalimat yang mengabarkan keberadaan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Rumah sakit apung pertama di Indonesia ini dibuat atas ide Dr. Lee Darmawan. Tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak mampu, membuatnya peduli akan nasib masyarakat prasejahtera. Hal ini pula lah yang menjadi alasan kepala bedah Rumah Sakit Husada Jakarta ini membuat rumah sakit apung. Dengan rumah sakitnya, Dr. Lee ingin agar dapat menjangkau mereka yang membutuhkan layanan kesehatan di daerah terpencil. Sepanjang tahun 2013, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan telah melakukan 3 kali trilogi pelayaran, mulai dari Bangka Belitung, Kalimantan Timur hingga Maluku. Bersama tim dokter dan relawan solid, pria kelahiran Padang pada tahun 1946 ini berhasil memberikan pelayanan medis kepada lebih dari 1.500 pasien. Di atas kapal ini pula lah Dr. Lee beserta tim dokter berhasil melakukan 60 bedah mayor dan 117 bedah minor. Tidak berhenti sampai di situ, Dr. Lee bersama rumah sakit apungnya baru-baru ini telah melakukan perjalanan ke Papua untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kedepannya, Dr. Lee akan membuat telemedicine low cost atau kedokteran jarak jauh agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat rumah sakit Dr. Lee Darmawan. Dengan semangat yang berlandaskan kasih, Dr. Lee menjalankan misinya agar masyarakat kecil bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Hal ini menjadi alasan Kick Andy menobatkan pria yang memiliki 4 gelar spesialisasi ini sebagai Kick Andy Hero di ajang Kick Andy Heroes 2014. Setelah Dr. Lee punya kapal atau rumah sakit apung, maka ada lebih dari 1.000 dokter-dokter muda bergabung dalam nama yayasannya atau gerakannya Dr. Share. Jadi mereka anak-anak muda terpanggil untuk membantu Dr. Lee, dan mereka keliling dari pulau ke pulau untuk pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu. Akhirnya Dr. Lee menjalankan apa yang diminta oleh ibunya. Setelah ini saya ingin menceritakan kisah orang-orang Indonesia yang oleh karena kemampuannya kemudian dipekerjakan atau direkrut oleh tokoh-tokoh internasional, tokoh-tokoh dunia. Antara lain mempekerjakan dia adalah pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Juga ada orang Indonesia yang oleh karena kemampuannya itu kemudian oleh Madonna direkrut menjadi tim penarinya. Dan juga ada kisah tentang orang Indonesia yang menjadi juru masak kerajaan Arab Saudi. Bagaimana kisahnya? Saya akan segera kembali.